Profil negara Suriah, Syria. Suriah adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Barat yang biasanya disebut dengan kawasan Timur Tengah. Negara yang memiliki nama lengkap Republik Arab Suriah, Syrian Arab Republic ini secara astronomisnya terletak di 32 derajat 38 derajat Lu dan 35 derajat minus 43 derajat BT. Secara geografis, Suriah berbatasan dengan Turki di sebelah utaranya, berbatasan dengan Yordanis di sebelah selatan dan berbatasan dengan Irak di sebelah timurnya. Sedangkan di sebelah barat Suriah adalah Laut Tengah, dengan ibu kotanya adalah Damaskus. Setelah Perang Dunia ke-1, sebagian wilayah Suriah dikuasai oleh Perancis sebagai mandat atas runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah Ottoman Empire. Suriah memperoleh kemerdekaan sebagai negara republik yang berdaulat pada tahun 1946. Tanggal 17 April tahun 1946 yaitu tanggal di mana tentara Perancis meninggalkan Suriah ini, diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Suriah. Dalam sejarahnya, yaitu pada Februari tahun 1958, Suriah bergabung dengan Mesir menjadi satu negara yang disebut dengan Republik Arab Bersatu atau United Arab Republic. Namun penggabungan tersebut tidak berlangsung dengan lama. Suriah kemudian berpisah dengan Mesir menjadi negara Republik Arab Suriah pada September tahun 1961. Islam di Suriah diikuti oleh 90% dari total populasi negara yaitu Sunni menjadikan 74% dari jumlah total, kebanyakan dari etnik Arab, Kurdi dan Turkoman. Syiah mencapai 13%, ada juga pemahaman Alawite adalah grup minoritas Syiah, diikuti oleh 12 imam dan Ismailiyah. Adapun Sunni secara umum menganut mazhab Syafi'i diikuti juga oleh mazhab Hanafi dan Hanbali. Beberapa komunitas besar Sufi berperan aktif di negara ini, termasuk Naqsbandi Tarikat dan Qadiriyah, dan pemahaman Druze menjadikan 3% dari total populasinya. Peradaban Islam di Suriah. Dalam sejarah peradaban Islam, Damaskus menjadi pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arabia. Pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus pada 661. Kira-kira, 26 tahun sebelumnya, Damaskus sudah berada di tangan Islam, yakni era Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai kelanjutan dari masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai tonggak peradaban umat Islam. Pada tahun 707, di kota tersebut berdiri rumah sakit sekaligus pusat studi kedokteran pertama. Hal itu atas dukungan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Menurut sejarawan Thomas Goldstein, ada 30 rumah sakit di Damaskus sampai abad ke-13. Sebelumnya, perpustakaan publik pertama juga berdiri di Damaskus pada 704. Inisiatornya adalah Khalifah Khalid bin Yazid, yang tidak lain cucu pendiri dinasti Umayyah. Di perpustakaan inilah mula-mula pusat kegiatan intelektual berlangsung. Di antaranya ada aktivitas filologi kesusastraan Arab serta kajian-kajian ilmu hadits, fikih, kalam, dan sejarah. Masa keemasan meliputi Damaskus begitu Sultan Nuruddin berkuasa pada 1154. Pada eranya, banyak masjid, madrasah, dan pusat kesehatan publik dibangun untuk menunjukkan pencapaian peradaban Islam. Demikian pula dengan peningkatan kekuatan militer negara. Adapun aktivitas intelektual di Damaskus pada zaman itu berkembang pesat, antara lain, lantaran kontribusi dari dua suku, yakni Bani Asakir dan Bani Qudama. Sultan Nuruddin mendirikan pusat studi hadits pertama, Dar al-Hadits di Damaskus. Madrasah yang khusus bagi mazhab Maliki, Al-Salahiyah, juga dibina. Begitu pula dengan Madrasah Al-Adiliyah pada 1171, yang kini menjadi Arab Academy. Pakar Islam di waktu itu, yaitu Ibnu al-Shatir, wafat 1375, seorang muslim astronom sekaligus pakar matematika. Pria kelahiran Damaskus ini pada setahun lamanya belajar di Al-Iskandariyah, Mesir. Karyanya yang paling dikenang adalah Zij al-Jadid, Talik al-Arsad, dan Nihayat al-Sul. Ibnu al-Shatir juga meletakkan dasar-dasar teori peredaran planet-planet, serta merancang berbagai instrumen untuk mendukung kajian astronomi secara presisi. Dan pada 1337, beliau menciptakan dua alat pengukur jarak benda-benda langit astrolabe. Tahun 1371, Ibnu al-Shatir membuat jam matahari raksasa untuk Masjid Damaskus.
Sebagai astronom, rumus-rumusnya mendahului para astronom Eropa abad pencerahan, misalnya Kopernikus yang menggegerkan gereja dengan teori matahari sentris. Bahkan, beberapa riwayat menyebut, perhitungan Kopernikus sama persis dengan Al-Shatir. Apalagi, Al-Shatir merupakan pengoreksi teori astronomi Yunani kuno, Ptolemy, yang banyak dipakai gereja untuk dalih bumi sebagai pusat semesta. Pada akhirnya pembahasan ini kami perlu menginformasikan tentang siapakah yang memegang tampuk kekuasaan di Suriah tersebut setelah Islam berkembang. Inilah 3 orang berkuasa, sebagai presiden dan kepala negara Suriah sejak negara ini merdeka. 1. Raja Kerajaan Arab Suriah tahun-tahun 1918 sampai tahun 1920. 2. Kepala Negara Suriah tahun 1922 sampai tahun 1945. Mandat Prancis, dan yang ketiga, Presiden Republik Suriah dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.